Gue ngerasa hancur banget gitu, maksudnya gue kayak menyalahkan diri gue sendiri, tapi gue harus tetap bisa berusaha untuk gue strong di depan nyokap gitu. Agak risih sih orang tanya gitu, kapan merit? Dan ketika gue udah lewatin itu, gue ngetawain diri gue sendiri sih, kayak gila banget gue sampai ngelakuin kayak gitu. Selama lo mengusahakan itu, Tuhan lo tuh pasti akan menghadiahkan sesuatu buat lo. There's time for you to dance and there's time for you to weep your eyes. Hai, kenalin, nama gue Hana. Gue usianya 24 tahun. Halo, nama gue Mona, umur gue 24 tahun. Gue dengan Daniel, usia 35 tahun. Nama gue Anjos, umur gue 26 tahun. Nama gue Izzy, umur gue 24 tahun. Nama gue Melati Kusuma, umur gue 25 tahun. Alhamdulillah gue udah lewatin itu. Kalut. Tidak punya tujuan hidup. Quarter life crisis itu menurut gue ketika lu ngerasain tentang anxiety, tentang diri lu sendiri, gara-gara lu ngebandingin diri lu sama orang lain. Ruwet, ribet, tapi harus dihadepin sih, gitu. Pernah terjadi dalam hidup gue dan gue udah lewatin semua itu. 2 kali lah pernah terjadi dalam hidup gue. Gue lewat itu ketika gue masih di bangku kuliah. Gue ada di satu jurusan yang mungkin salah bagi gue gitu. Ya pilihannya hanya satu, gue harus selesaikan gitu. Tapi memang gue nggak punya tempat di mana gue harus bisa ya curhat, mengutarakan semua keluh kesah gue gitu, kesusahan gue gitu. Tapi ya puji Tuhan gue bisa lewati semua itu gitu. Sebenarnya sih gue waktu lulus SMA, maksudnya sebelum-sebelumnya kayaknya hidup gue tuh udah krisis semua gitu. Karena gue bukan hidup di dunia yang menyenangkan gitu. Kayak gue udah dari kecil keluarga gue broken home gitu, sekolah bukan orang kaya gitu. Sampai gue bisa harus sekolah SMA, kuliah semua, gue harus bisa cari beasiswa biar bisa dapetin itu semua gitu. Karena gue waktu itu beasiswa waktu kuliah, jadi gue kuliah sambil kerja gitu. Supaya biaya gue di rumah, gue menafkahi orang tua gue yang nyokap yang cuma sendiri, itu bisa dari biaya gue kerja. Aku lagi ngerasain sih sebenarnya. Kenapa gue kayak gini? Kenapa gue bisa ada di posisi ini? Waktu itu gue ada di posisi dimana gue lagi ada banyak masalah dari permasalahan kuliah, keluarga, dan juga pacar gue. Jadi gue ngerasa saat itu di saat deep down banget, keluarga gue hampir hancur dan dan pacar gue pun tidak mendukung itu, tidak ada di sisi gue lah ibaratnya. Rasanya tuh apa ya? Bingung. Nomor 1 pasti bingung. Kedua tuh lu selalu mencoba mencari jalan keluar, tapi lu kejebak di fase itu lagi, balik lagi ke fase makin desperate lagi. Ya lama-lama lu kayak bergerak di situ-situ aja gitu. Terlalu banyak hal yang terjadi dalam span waktu yang singkat gitu, let's say kayak 1 tahun atau 2 tahun, sampai akhirnya lu tuh bingung mau fokus sorting out yang mana dulu. I guess that's from me. Saat itu belum, karena gue masih kuliah kan waktu itu. Cuma gue ngerasain, ya gue pengen nyerah juga sama kuliah gue. Gue itu salah jurusan. Gue itu ada di jurusan yang gak sebenarnya gue pengen, itu karena orang tua gue. Dan gue ngerasa gue tuh gak bisa, gue ngerasa gue gak mampu. Tapi untungnya teman-teman jurusan gue itu membantu gue dan akhirnya gue bisa melewati itu sih. Sempet sih waktu lagi kuliah begitu, gue juga berpikir gue kuliah aja rasa buntu begini, apalagi ya masa depan gue gimana nih kayak gitu. Saat itu
memang belum masa pandemi, tapi sulitnya bukan main cari kerja gitu. Gue apply sana sini segala macam, 3 bulan gue nggak kerja, dan di situ gue ngerasa itu benar-benar yang gue ngerasa kalut dan jadi titik terendah dalam hidup gue. Sebenarnya gue ngerasain kayak gue ngeliat teman-teman gue semua tuh mereka udah kerja dengan gaji dan hasil yang maksudnya gaji yang lumayan besar dan prospek kerja yang bagus gitu. Sedangkan gue juga sedang mencari waktu itu, tapi emang susah banget. Sampai akhirnya gue mencoba, ya udah gue cobain untuk memulai lagi bisnis, mencoba fokusin bisnis gue. Financially, I'm quite good, but secara karir kadang tuh lu ngerasa lu bekerja nggak sesuai passion lu segala macam. Kadang gue ngerasa bosan, gue sering banget mempertanyakan apakah pekerjaan ini pas buat gue. Kayak gitu sih. Even though financially good, kayaknya yang bakalan lebih sering ngalamin quarter life crisis itu orang-orang yang punya privilege lebih aja deh. Karena dia pasti ngebandingin diri dia sendiri sama orang lain gitu. Terus dia kayak, kok gue nggak bisa kayak dia ya gitu. Terus akses dia untuk mencapai kebahagiaan tuh kenapa jadi lebih gampang gitu dibanding gue. Saat kita kuliah, kita tuh tidak diharuskan untuk tahu apa yang kita mau dalam hidup ini, dan kita juga tidak mempunyai kewajiban atas diri sendiri. Dalam artian lo tuh masih dikasih uang sama orang tua, lo bisa lah pulang, kita main yuk, apa segala macem, karena lo nggak peduli tuh cara nyari duit yang lo bakal keluarin hari itu tuh kayak gimana. Tapi ketika lo sudah bekerja, uang tuh akan menjadi suatu hal yang lo perhitungkan gitu. Gue ngerasa nggak didukung sama pacar gue itu kayak kalau cewek kan biasanya kayak lo ngertiin dong posisi gue lagi down banget nih gitu kan. Tapi justru cowok kita tuh malah lebih ke logika kali ya, dia nggak mikirin perasaan gimana, jadi yang kayak mereka nggak mau ngambil pusing itu. Sedangkan kalau kita tuh pengennya dia peka, at least dia ada di samping kita, tapi ternyata yang dia lakuin tuh nggak kayak gitu, kayak nggak sesuai ekspektasi kita gitu loh. Gue jadi ngerasa kayak ini cowok worth it gak sih buat gue, karena di saat gue kayak gini aja dia nggak ada buat gue kayak gitu. Di usia gue yang waktu itu udah kurang lebih 29-30 ya, gue belum punya pasangan gitu. Jadi agak risih sih orang tanya gitu, kapan married, kapan punya pacar gitu. Ya yang akhirnya membuat gue ya itu krisis juga gitu dalam hal ini gitu. Mungkin gak sih gue married gitu, mungkin gak sih ada yang mau sama gue gitu. Gue sering banget ngeliatin teman-teman gue tuh udah pada nikah atau sering banget jalan sama pacarnya di kemana, kayak terlihatnya bahagia banget gitu. Sedangkan gue tuh di fase yang gini-gini aja, nggak kemana-mana. Nikah mungkin butuh, mungkin juga enggak. Nikah itu lu harus nyari partner yang pas. Sampai saat ini gue belum nemuin partner itu. Dan bukan cuma gue doang, tapi juga buat keluarga gue, buat teman-teman gue, sama buat lingkungan gue. Gue lebih ngerasa sekarang tuh udah hopeless sama percintaan ini. Karena gue ngerasa buang-buang waktu sih. Karena gue nggak mau jatuh ke lubang yang sama gitu. Kayak gue mikir ya udah deh gue improvisasi diri dulu gue menjadi yang lebih baik. Dan gue nggak mau buang-buang waktu gue untuk hal yang percuma gitu. I suppose not. Gak tau ya, mungkin kayak itu bukan menjadi sebuah perhatian gue banget kali ya di bidang relationship, di bagian relationship gitu. Mas gue kayak gue lebih fokus sama karir dan mimpi-mimpi gue aja sih sejauh ini. Alhamdulillah yang gue lakuin sekarang udah sesuai passion gue sih, jadi sekarang gue udah jauh lebih happy. Dan itu berkat pengalaman gue yang sebelumnya itu. Ya sebenarnya kalau mau dibilang jalur gue sampai sekarang ya nggak sesuai sih gitu. Tapi ya gue punya tanggung jawab gitu. Ya apa aja gue kerjain untuk menghidupkan anak istri gue. Gue udah ada istri, gue udah ada anak. Jadi apa aja gue lakukan. Ya yang penting itu gue dalam jalur yang benar aja gitu. Jadi yang penting halal, dan kalau mau dilihat passion sih nggak passion sih sama gue gitu. Ya kalau secara passion dan realita, gue merasa pekerjaan gue sekarang adalah memang gue banget gitu. Memang dari dulu event gue kerja bukan di perusahaan entertain, tapi gue selalu diminta untuk mengisi acara-acara entertain gitu. Kayak
ulang tahun apa, maksudnya kayak gue jadi tim ininya lah, lalala yeyenya gitu, yang meramaikan segala macam kan gitu. Juga jadi ketika gue sekarang bekerja di dunia entertain gitu, gue merasa bahwa ya memang ini sebenarnya passion gue banget gitu. Kalau misalkan passion gue sama realitas sekarang sih udah udah sesuai. Cuman emang yang gue inginkan, impian gue tuh belum jadi kenyataan gitu. Orang yang bisa ngejalanin passionnya itu biasanya orang yang siap ngambil resiko. Dan gue rasa gue belum siap ngambil resiko itu untuk nurutin passion gue. Makanya gue masih tetap di pekerjaan yang monthly income-nya ada, terus masih ada tunjangan-tunjangan. Dalam hidup ini lo tuh udah punya blessingsnya sendiri-sendiri. Jadi ya semua tuh cuma nunggu waktu aja gitu loh. Bisa aja lo mau jadi penyanyi gitu loh. Lo suara lo bagus, tapi gak ada tuh kesempatan datang ke lo. Ya mungkin karena emang Tuhan lo gak mau lo jadi penyanyi. Karena bisa aja lo menjadi something that bigger than being a singer gitu. Jadi gue ada di posisi dimana sampai kayak pengen ngakhirin hidup itu kan, kayak drama banget. Ya drama, semua orang pasti ada sih pikiran kayak pengen ngakhirin hidup. Dan kondisinya waktu itu gue sampai masuk rumah sakit, tapi kondisinya orang tua gue nggak tahu. Cuma saat itu yang gue lihat adalah di sebelah gue ada teman-teman terdekat gue yang benar-benar nangis ketika gue sadar. Dia nangis, mereka semua nangis. Dan di situ gue ngerasa masih banyak yang sayang sama gue. Dan ketika gue udah lewatin itu, gue ngetawain diri gue sendiri sih. Kayak gila banget gue sampai ngelakuin kayak gitu. Kalau di sini sih ada sih temen yang memang bantu comblangin ini, comblangin dengan sini gitu, kenalin dengan si ini, dengan si A, si B kayak gitu. Nggak seperti di masa yang pertama gitu, bahwa nggak ada yang mendampingi gue selain diri gue harus bangkit dengan memandang sekeliling gue gitu, dengan memandang orang tua gue harus bangkit gitu. Lebih ke rohani gue ya, gue flashback gitu. Apa sih yang salah sama hidup gue gitu? Gue lebih bertanya sama Tuhan waktu itu gitu. Gue salah apa sih gitu, Tuhan gue kenapa gitu. Katanya kalau kita lakukan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan juga akan lakukan yang terbaik buat kita. Tapi kenapa gue sampai segininya kok gue nggak kayak nggak mungkin gitu loh, nggak ada yang manggil gue gitu. Gue sempet kayak gitu. Sampai suatu hari itu benar-benar di titik terendah gue, yang benar-benar gue kayak ada di gereja gue doa pagi, gue datang doa pagi setiap pagi. Dan gue kayak tiap doa tuh gue nangis kayak, Tuhan ini gue harus gimana ya, udah 3 bulan, mau sampai berapa lama gue begini gitu. Dan di situ maksudnya gue cuma dengar ada satu khotbah yang dikasih tahu bahwa hidup manusia itu sama aja kayak uap gitu, yang ada kelihatan lalu hilang lenyap gitu, dan nggak ada hak di kita untuk kita bisa ngatur gue mau buat A, B, C, D, E, F, G gitu, karena kita bukan siapa-siapa gitu. Tapi jalan satu-satunya adalah tanya sama Tuhan, biar Tuhan yang atur, Tuhan mau bawa kemana hidup lo gitu, karena hidup lo sepenuhnya punya Tuhan gitu. Dan itu memang benar-benar yang gue abis doa pagi dengerin khotbah tentang itu, yang benar-benar siangnya itu gue dipanggil gitu untuk interview gitu. Sebenarnya lebih ke ngobrol ke nyokap, ke orang tua sih, kayak kenapa gue ngerasa kayak gini ya. Sebenarnya yang penting lo tahu siapa yang lo mau. Maksud gue, tapi itu susah ya untuk tahu apa yang lo mau. Cuman kayak ketika lo tahu apa yang lo mau, lo tuh bisa ngasih to-do list buat diri lo sendiri. Gimana sih caranya untuk mencapai A dengan ngelakuin B, C, D, E, F, G gitu-gitu lah. Dan itu yang gue lakuin. Dan yang paling penting dan yang mengaruh banget buat gue adalah menyadari penuh kalau semua orang tuh punya waktunya masing-masing. Dan mungkin it's not my time yet, tapi I'll be there sometime soon or sometime far away, I don't know. Tapi kayak selama lo mengusahakan itu, Tuhan lo tuh pasti akan menghadiahkan sesuatu buat lo. Karena gue percaya there's time for you to dance and there's time for you to weep your eyes gitu. Dulu gue sempat ada di fase bingung, tapi bingung itu bikin gue sadar kalau ada sesuatu yang harus gue beresin. Sama kayak lo pas lagi sakit fisik, itu kan sebagai tanda kalau misalkan ada sesuatu yang gak beres di dalam tubuh lo. Jadi buat gue, quarter life crisis itu adalah pengingat untuk diri sendiri. Hidup itu cuma sekali,
jangan lo sia-siain cuma karena hal yang bisa sebenarnya lo lewatin. Untuk kalian yang masih ngerasain, percaya aja kalau ini semua bakalan bisa kalian lewatin cepat atau lambat. Tetap bangkit, tetap berjuang untuk hal ini. Ya nggak selamanya lo akan seperti ini, pasti sesuatu ada keadaan nanti akan berbalik dan semuanya akan lebih baik lagi gitu. Jadi tetap berjuang dan semangat aja gitu. Buat lo yang sekarang lagi ngalamin hal ini, ya itu tadi, mendingan lo coba berdamai sama diri lo sendiri, lo coba jalanin semuanya. Lo harus merasa bahwa ya hidup lo ini udah paling sempurna gitu maksud gue, dan lo bisa jalanin semuanya dengan enjoy, dengan nyaman gitu. Ketika itu semua lo bisa dapatkan, ya lo bisa ngelewatin masa-masa itu dan gak akan ada lagi di titik itu gitu, karena lo udah tahu apa yang jadi kuncinya gitu. Mencoba bodo amat adalah salah satu jalan keluar untuk menghadapin ini semua.